Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Widianti dari kelas 643A Proses dengan NIM 6423411-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi penganggaran di PT Sumber Kreasi Fumiko. Nah, di sini ada materi analisis dan evaluasi. Materi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien sistem penganggaran yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Analisis dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem penganggaran yang tepat dan dapat diandalkan dalam mengelola keuangan perusahaan. PT Sumber Kreasi Fumiko merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepatu, sendal, tas untuk kalangan dewasa dan anak-anak. Pada awalnya, perusahaan yang didirikan langsung oleh Bapak Yongki Komaladi ini hanyalah sebuah home industry. Pada tahun 1989, beliau mencoba membuat beberapa model sepatu dan sendal, ternyata mendapatkan respon positif dari masyarakat. Di sini ada 3 jenis pagu penganggaran. Yang pertama itu ada pagu penganggaran tetap. Penganggaran tetap ini dan tidak berubah terlepas dari perusahaan dalam volume aktivitas perusahaan. Contohnya biaya sewa, gaji karyawan, dan biaya asuransi. Yang kedua, pagu anggaran variabel. Anggaran ini berubah seiring dengan perubahan dalam volume aktivitas perusahaan. Contoh, biaya bahan baku, biaya reproduksi, dan biaya distribusi. Yang ketiga, anggaran campuran. Anggaran ini menggabungkan elemen-elemen dari pagu anggaran tetap dan variabel. Contoh, biaya pemasaran, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya administrasi. Di sini ada 3 metode untuk mengoptimalkan pembagian jalur distribusi. Yang pertama, metode rute terpendek. Metode ini bertujuan untuk menemukan rute terpendek yang menghubungkan semua outlet. Yang kedua, clustering. Metode ini mengumpulkan outlet-outlet berdasarkan lokasi dan volume pengiriman. Yang ketiga, metode algoritma genetika. Metode ini menggunakan algoritma genetika untuk mencari solusi optimal untuk pembagian jalur distribusi. Tahap mengevaluasi sistem penganggaran. Mengevaluasi apakah sistem penganggaran yang digunakan oleh PT Sumber Kreasi Fumiko efektif dan efisien dalam mengelola keuangan perusahaan dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan penganggaran perusahaan bandingkan dengan tujuan yang telah dicapai. Analisis laporan keuangan perusahaan dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi proses penganggaran dan identifikasi bottleneck atau hambatan dalam proses tersebut. Analisis penggunaan sumber daya keuangan dan identifikasi area yang memerlukan perbandingan atau pengembangan. Menetapkan baseline pada sebuah organisasi adalah langkah penting dalam penganggaran dan perencanaan keuangan. Berikut adalah tata cara umum untuk menetapkan baseline. Yang pertama itu identifikasi tujuan dan sasaran organisasi. Tentukan tujuan dan sasaran keuangan organisasi seperti pertumbuhan pendapatan, peningkatan efisiensi, atau pengurangan biaya. Yang kedua, kumpulkan data informasi yang relevan tentang kinerja keuangan masa lalu seperti pendapatan, biaya, dan probabilitas. Yang ketiga, analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, area-area yang memerlukan perhatian khusus. Yang keempat, ada tetapkan baseline. Berdasarkan analisis, tetapkan baseline yang mewakili kondisi keuangan saat ini. Baseline ini dapat berupa angka khusus seperti pendapatan, biaya, atau probabilitas, atau dapat berupa rasio keuangan seperti margin keuntungan atau rasio biaya terhadap pendapatan. Yang kelima, buat rencana keuangan. Berdasarkan baseline yang telah ditetapkan, buat rencana keuangan yang menggambarkan tujuan dan sasaran keuangan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang keenam, monitor dan evaluasi. Monitor dan evaluasi kinerja keuangan organisasi secara teratur untuk memastikan bahwa rencana keuangan tercapai.
Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis dan evaluasi sistem penganggaran yang dilakukan pada PT Sumber Kreasi Fumiko, dapat disimpulkan bahwa sistem penganggaran perusahaan memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam beberapa area, yaitu pertama, proses penganggaran perusahaan masih manual dan belum terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan. Yang kedua, penggunaan sumber daya keuangan belum optimal dan masih ada area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, kualitas data yang digunakan dalam penganggaran masih kurang akurat dan memerlukan perbaikan. Yang keempat, sistem penganggaran belum efektivitas keputusan manajemen. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.